Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan wong Kediri, wong kampung, wong yang pinggiran Jawa Timur. Waduh, dari Jakarta. Oke, untuk kali ini saya pengen mengomentari kaitannya dengan perkembangan terakhir Kapolri, Kapolda, Kapolres se-Indonesia baru saja dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Alasannya karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangat-sangat rendah, khususnya terkait atau pasca kasus pembunuhan berencana Sambo. Nah, yang terakhir kejadian di kepolisian adalah Kapolda atau Polda Metro Jaya menangkap Kapolda Jawa Timur, Teddy Minahasa. Loh, ini menarik ini. Kenapa Kapolda atau Polda nangkep Kapolda? Loh, ini kan luar biasa. Menurut saya ini prestasi yang luar biasa, prestasi hebat. Keberanian Polda Metro Jaya untuk menangkap Kapolda itu menurut saya layak diapresiasi. Tidak peduli siapapun, kalau memang terlibat kejahatan layak untuk ditangkap. Nah, cuman fokus saya kali ini lebih kepada polisi pasca dipanggilnya atau dipanggil oleh Presiden. Ada beberapa hal yang disampaikan, kalau saya tidak salah tangkap. Yang pertama kaitannya dengan judi online. Nah, sebelumnya Kapolri sudah memerintahkan untuk memberantas judi online. Yang kedua terkait dengan narkoba. Nah, salah satu contoh kasusnya ya Kapolda Jawa Timur ini. Yang pertama kaitannya dengan judi online dan narkoba. Sebenarnya bagi saya isu terkait dengan judi online dan judi atau narkoba, mohon maaf, judi online dan narkoba itu sebenarnya isu elit. Isu elit itu isu yang lebih banyak menyangkut kelompok orang-orang menengah ke atas. Orang miskin tidak mungkin beli sabu-sabu. Orang yang tidak mampu atau tidak mengetahui atau tidak memiliki kemampuan terkait dengan online, elektronik, internet, dia juga tidak akan mampu mengikuti judi online. Sehingga saya katakan bahwa sebenarnya kalau hanya ditekankan pada dua itu, untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat hanya persoalan judi online dan sabu-sabu itu menurut saya agak sulit. Bahkan mungkin karena kelompok elit ini kelompoknya lebih kecil dibanding kelompok masyarakat umum di kelompok bawah menengah. Yang kedua, pemain judi online itu juga terbatas. Katakanlah tidak semuanya. Yang kedua, narkoba, pembelinya narkoba itu juga terbatas. Jadi menurut saya tidak akan banyak berpengaruh. Nah, pemberantasan dua itu, tapi apakah dua itu kemudian baik judi online maupun narkoba tidak perlu diberantas? Wajib untuk bisa menunjukkan bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tetapi ke atas dan ke bawah sama-sama tajam. Karena biasanya melibatkan kelompok elit, pejabat, pengusaha, itu kan dua-dua kelompok ini misalnya soal narkoba. Karena mereka lah pemilik uang. Kalau memang polisi pengen melakukan pemberantasan atau melakukan pembenahan untuk memperbaiki citra polisi di masyarakat, menurut saya persoalan-persoalan pungli, dugaan pungli di kelompok menengah ke bawah, khususnya yang melibatkan masyarakat lebih luas, itu jauh harus perlu diperhatikan dan perlu dilaksanakan. Makanya pertanyaannya adalah, setelah
setelah polisi, para Kapolda, Kapolres, Kapolri, pejabat ini dipanggil oleh Presiden untuk memperbaiki citra dirinya di masyarakat, apa sih yang mau dilakukan? Kalau hanya sekedar itu menurut saya, mohon maaf, agak sulit kalau hanya sekedar judi online sama narkoba. Realnya apakah mereka nanti itu hanya akan melakukan, oh ini menunjukkan tangkap judi online di daerah, tangkap juga judi online narkoba di daerah. Oke, itu layak dihormati, layak dilaksanakan. Menurut saya memang harus dilakukan itu. Tetapi ada hal lain lagi. Kalau misalnya, tapi jangan doknyeng. Kalau sekedar doknyeng atau istilahnya apa? Doknyeng itu istilahnya apa ya? Anget-anget ayam lah, kira-kira anget-anget ayam. Jadi kadang-kadang anget sebentar, hilang lagi, anget sebentar, hilang lagi. Mungkin saya lebih banyak bertanya lah, beberapa hal terkait dengan hal di masyarakat, kasusnya misalnya soal SIM. Di daerah itu siapapun, seorang se-Indonesia, ratusan juta, itu semuanya membutuhkan SIM. Kenapa? Karena setiap orang yang ingin berkendara bermotor, mengendarai kendaraan bermotor, itu harus memiliki SIM. Sehingga semuanya, orang peduli elit, orang elit, ekonomi sulit, apa elit yang maksud adalah kelompok menengah ke atas, ya, para pejabat pengusaha yang kaya-kaya itu, atau para pejabat tinggi itu kelompok elit. Kalau di Jawa, kalau di Kediri itu elit itu sering dipelesetkan ekonomi sulit. Nah, elitnya beda. Yang kedua kaitannya misalnya dugaan-dugaan pungli atau isu-isu lah, kita tidak bisa membuktikan benar atau tidaknya, tetapi pengakuan itu cukup banyak. Kaitannya dengan kecelakaan misalnya. Benarkah kecelakaan itu orang kemudian BB sepeda motornya diambil oleh polisi, kemudian mengambilnya gratis? Atau kemudian harus bayarnya berapa? Kalau kemudian harus bayar, kemudian membayar, ada ndak kemudian bukti bayarnya? Misalnya dikasih kwitansi sama polisi. Sampai sejauh ini saya menjadi di lapangan, isu terkait dengan itu sangat sering sekali terdengar. Tetapi tidak pernah saya itu menerima atau bisa menunjukkan orang yang bercerita kepada saya itu korban kecelakaan misalnya bercerita kemudian menunjukkan, Mas aku bayar nenggone polisi sekian, terus kemudian ini buktine kwitansi. Belum pernah. Makanya saya juga tidak bisa membenarkan atau menyalahkan apakah cerita-cerita itu, isu-isu itu, bahwa ketika orang kecelakaan meninggal dunia, BP sepeda motor atau mobilnya disita, ketika mau mengambil barang bukti setelah persoalannya selesai itu harus bayar. Benar tidaknya saya tidak bisa membuktikan. Nah, cuman memang cerita-cerita kayak begitu saya sering mendengar, sehingga saya harus mengatakan bahwa ini adalah isu yang dilakukan oleh oknum, bisa jadi oleh oknum atau bisa jadi sama sekali tidak benar. Nah, yang mengetahui ini yang pernah mengalami sendirilah, atau keluarganya yang pernah mengalami sendiri. Yang kedua, kaitannya kalau kemudian kalau di Kota Kediri, lagi-lagi di Kota Kediri ini ya, di Reskrim misalnya, beberapa waktu lalu kaitannya dengan persoalan-persoalan yang laporan-laporan macet, laporan-laporan yang berkaitan dengan uang besar macet, yakni investasi bodong. Investasi bodong ini kira-kira kalau yang koperasi NMSI atau koperasi Lanceng itu sudah dilaporkan hampir 2 tahun. Tapi sampai sekarang masih macet dan belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal korbannya ribuan orang. Nilainya itu kira-kira itu hampir sekitar 1 triliun. Polres Kediri Kota juga sempat didemo oleh para korban, tetapi ya nyatanya tetap macet.
Pertanyaannya, apakah setelah dipanggil oleh Presiden, termasuk Kapolres Kota Kediri dipanggil oleh Presiden, itu kemudian Kapolres Kota Kediri akan menindaklanjuti kasus-kasus yang macet ini? Bisa jadi investasi bodong itu tidak hanya soal NMSI, tetapi ada juga jobber, ada juga yang namanya SBT. Kalau SBT ini bukan koperasi tapi trading. Bahasa mereka adalah trading. Tetapi yang ini melibatkan anggota dewan, melibatkan tokoh masyarakat dan sebagainya lah, dan masyarakat umum. Apakah kemudian setelah dipanggil Presiden, ini nanti polisi betul-betul pengen memperbaiki diri, akhirnya menyelesaikan semua tunggakan yang berkaitan dengan masyarakat, laporan-laporan macet yang korbannya masyarakat yang sangat besar, sangat banyak ini. Kita tunggu. Terus kemudian di Tipikor, misalnya Tipikor sudah 6 tahun di Kota Kediri, Polres Kediri Kota itu tidak mengirimkan berkas pemeriksaan terkait dengan korupsi ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pertanyaan saya, meriksa itu terus kemudian untuk apa? Yang kedua, apakah memang di Kota Kediri sama sekali tidak ada korupsi versi polisi? Yang ketiga, atau polisi tidak mampu menemukan adanya dugaan korupsi atau laporan-laporan dugaan korupsi dari masyarakat, bisa menemukan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang mengarah ke kebenaran tidak benar korupsi. Kalau memang tidak mampu, kenapa dipertahankan? Kalau memang tidak mau, kenapa ada unit Tipikor? Ada unit sendiri khusus yang menangani kaitannya dengan korupsi. Kadang-kadang itu ya bingung juga, apa terus jadi polisi ini, mosok sih 6 tahun nggak kerja, apa ada unit itu harus digeletak begitu saja, nggak usah enak apa-apa. Nah, mereka ini padahal masing-masing jabatannya, personil di sana semuanya kan bayari itu dari uangnya rakyat, dari pajaknya rakyat. Nah, masa kemudian kayak begitu dibiarkan? Ya, saya tidak tahu lah pastinya yang terjadi sebenarnya seperti apa. Nah, terus kemudian kaitannya dengan Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ini informasi yang berkembang yang tersampaikan di masyarakat adalah dia terlibat kasus narkoba, penjualan narkoba, barang bukti narkoba itu diganti dengan tawas. Sabu-sabu diganti dengan tawas. Itu barangnya, kalau tawas itu setahu saya memang serupa-serupa lah ya, putih ya, ada bernik-bernik kayak begitu. Ya itu kalau misalnya orang kalau tidak teliti dan tidak menggunakan betul, tidak tahu betul atau di lab kan tidak mengetahui bahwa itu tawas. Nah, tetapi bagi orang-orang yang bergelimang di bidangnya kayak begitu, memang berkaitan dengan bidangnya, dia akan mengetahui bahwa ini tawas, barang lain atau narkoba atau sabu-sabu. Nah, sebenarnya saya tidak kaget, saya sama sekali tidak kaget ketika ada isu atau pola penggantian kayak begitu, sama sekali saya tidak kaget. Saya pernah bekerja di grup Jawa Pos, Radar Kediri selama 13 tahun. Ya, kira-kira antara sekitar mulai tahun 2000-an lah sampai sekitar 2013. Ketika saya di lapangan, sebenarnya isu-isu terkait penggantian barang bukti, isu loh ya, sekali lagi isu terkait penggantian barang bukti. Itu sejak dulu itu saya sangat sering mendengar. Di kelompok antar wartawan sendiri misalnya, di lapangan, itu juga sebenarnya isu-isu itu muncul. Cuman kan tidak ada satupun yang bisa membuktikan apakah isu itu benar atau salah. Kenapa? Karena secara dokumen itu tidak ada. Cuman dirasakan oleh masyarakat atau orang-orang sekitarnya.
misalnya ketika mau ada pemberangusan atau pemusnahan barang bukti miras misalnya itu. Kalau dulu puluhan ribu miras itu sebelum dimusnahkan, kalau mau dimusnahkan itu dijajar ditumpuk di tengah jalan. Nah, isu-isu yang berkembang kemudian sebelum barang-barang itu, sebagian barang-barang itu dikumpulkan, itu isunya sebagian miras itu atau botol-botol miras itu diisi dengan air putih. Ya itu isu ya, saya tidak tahu pasti karena saya belum pernah mencoba rasanya kayak apa dan sebagainya, saya belum pernah mencoba, mohon maaf. Tapi itu merebak di kalangan teman-teman wartawan kayak begitu, dulu itu kayak begitu. Sehingga ketika nanti ada alat berat yang menggilas barang bukti botol-botol miras itu, ketika kemudian pecah dan kemudian isinya kemudian keluar semuanya, baunya sangat menyengat. Nah, itu karena apa? Ada campuran air putih di sana. Sehingga ketika kemudian bercampur dengan miras yang sebenarnya berbagai merek, berbagai bentuk itu akhirnya muncul kayak begitu. Itu isunya, benar tidaknya saya tidak tahu. Tetapi kalau dilihat dari kasusnya Teddy Minahasa, Kapolda itu apa ya, mungkin isu-isu seperti itu dulu itu betul kayak begitu. Apakah isu-isu kayak begitu juga masih betul, misalnya itu betul dulu, sekarang ini apakah juga masih terjadi di daerah? Nah, itu yang saya pertanyakan. Jadi saya mungkin di sini lebih banyak bertanya lah. Kita buktikan, Pak Polisi, apakah polisi hanya akan memberantas judi online, memperbaiki dirinya untuk membangun kepercayaan masyarakat hanya berkaitan dengan judi online dan narkoba, atau masalah-masalah yang berhadapan dengan masyarakat luas, khususnya yang menjadi bagian dari pokok tugas polisi, misalnya seperti SIM, seperti kasus-kasus kecelakaan, kasus-kasus laporan investasi bodong, kasus-kasus korupsi di daerah-daerah dan sebagainya, itu juga akan dilakukan perbaikan di internal. Apa yang akan dilakukan kalau di Kota Kediri, di daerah di Kota Kediri, saya belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Kapolres Kota Kediri. Bagaimana memperbaiki internal mereka agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Nah, kita masih menunggu itu. Sampai sekarang saya masih belum mengetahui kira-kira seperti apa, karena paparan dari Kapolres apa yang mau dilakukan juga belum ada. Saya di masyarakat sama sekali belum kita temukan. Mungkin sementara begitu, bahwa lembaga Polri itu tidak perlu banyak keluar-keluar lah, tidak perlu banyak keluar-keluar. Yang penting dilaksanakan itu keluar-keluar itu tidak perlu. Tetapi kalau hanya keluar-keluar tetapi tetap saja prakteknya seperti sekarang, ya mohon maaf, itu malah hanya akan menambah kebohongan publik. Jadi lebih baik lakukan saja perbaikan, lakukan saja sesuai dengan prosedur. Pelanggaran-pelanggaran atau sistem, termasuk sistem birokrasi atau kemudian perilaku birokrasi di Polres Kediri Kota atau di Polres yang lain, misalnya seperti kasus SIM dan sebagainya, itu kalau kemudian betul-betul dijalankan sesuai dengan prosedur, insya Allah tidak perlu banyak keluar-keluar, tidak perlu menunjukkan bahwa saya ini Polri ini baik dan sebagainya, tidak perlu. Masyarakat juga bisa merasakan baiknya polisi. Tapi kalau hanya keluar-keluar, mohon maaf, itu justru akan menambah kebohongan publik. Yang penting pelaksanaan. Terima kasih, mungkin begitu. Salam damai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.